Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Salsabil, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada hari ini, aku akan mengajar kalian pelajaran PPKN tingkat SMA dengan materi upaya penegakan HAM. Nah, strategi belajarku itu utamanya membaca modul, pelajari baik-baik. Nanti aku akan tambahkan ilmu yang aku punya atau penjelasan lebih detail supaya mempermudah teman-teman untuk memahami isi dari materi upaya penegakan HAM ini. Tapi aku harap teman-teman juga explore melalui sumber-sumber lain seperti Google paling mudah. Nah, semoga nanti apabila teman-teman rajin baca di Google itu akan mempermudah pekerjaan soalnya jadi lebih maksimal. Coba cek-cek juga latihan soal di Google, siapa tahu ada yang keluar. Jadi maksimalkan ya gimana pun caranya karena sumber sekarang sudah mudah untuk didapatkan gitu. Ada Google. Oke, baik, tanpa lama-lama lagi, ayo kita mulai ya. Oke, jadi upaya penegakan HAM ini adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Jadi, sebelumnya kan teman-teman udah belajar materi tentang HAM-nya sendiri ya. Jadi, upaya penegakan HAM ini adalah lanjutannya gitu. Setelah mengerti betapa pentingnya HAM, kita juga perlu mengetahui bahwa saking pentingnya HAM ini banyak sekali cara-cara yang didukung untuk menjamin perlindungan gitu, menjamin kepastian dari HAM sendiri gitu sehingga masyarakat itu akan lebih mudah mengakui bahwa HAM itu memang benar-benar penting dan tidak boleh dilanggar gitu. Nah, upaya penegakan HAM upaya penegakan hak dan kewajiban manusia di Indonesia umumnya dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pencegahan dan penindakan. Jadi ada dua pendekatan ya, teman-teman, pencegahan dan penindakan. Seperti apa definisinya? Mari kita lanjutkan. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi tegaknya HAM. Sedangkan penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, jadi pencegahan ini sifatnya lebih preventif gitu ya. Istilahnya kalau eh, kamu sakit, itu pencegahannya sakit batuk nih. Pencegahannya adalah kamu jangan banyak minum es, banyak minum air putih gitu. Jadi eh, mungkin banyak minum air putih itu istilahnya kayak eh, banyak-banyak sosialisasi tentang pentingnya HAM gitu. Agar apa? Jangan sampai terjadi nih pelanggaran HAM, jangan sampai batuk. Jadi harus banyak minum air putih, jangan minum es. Misalnya seperti itu istilahnya ya. Sedangkan penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau udah batuk, minum obat gitu. Jadi eh, obat itu sebagai penanganan kamu sakit batuk sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai resepnya gitu. Jangan kamu batuk terus dikasihnya obat yang lain gitu misalnya. Nah, istilahnya seperti itu teman-teman kalau udah bisa nangkap. Menurut aku itu paling sederhana sih. Jadi eh, kalau eh, tidak mau ada pelanggaran HAM, harus dilakukan pencegahannya, dan apabila sudah terlanggar atau sudah terjadi pelanggaran, itu harus segera ditindak, yaitu melalui pendekatan penindakan seperti itu. Nah, oke, lanjut. Proses penegakan HAM mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan undang-undang lainnya. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu pada ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Jadi, HAM ini nggak hanya kekuatan ini nggak hanya didukung penuh dalam Indonesia ya, jadi hukum internasional pun itu sudah mengakui bahkan memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara gitu. Jadi HAM ini nih bersifat sangat universal, jadi nggak hanya berlaku di Indonesia saja gitu, karena pada dasarnya kita lahir pun udah memiliki hak gitu dalam hidup.
Oke, lanjut kepada submateri yang pertama, upaya penegakan HAM. Itu ada 3 langkah yang strategis gitu yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama kita baca pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan salah satu lembaga penegakan HAM mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Oke, aku stop sampai sini dulu. Jadi Komnas HAM ini merupakan lembaga memang yang khusus menangani permasalahan HAM gitu. Jadi sekali lagi betapa pentingnya HAM itu sampai kita harus membuat lembaga tersendiri nih yang memang fokus untuk pencapaian artinya tujuan penekanan angka pelanggaran HAM seperti itu kan. Nih, dijelasin di fungsinya kan ada pengkajian, penelitian, penyuluhan. Penyuluhan itu sifatnya upaya pencegahan, kan pemantauan dan mediasi. Mediasi ini sebenarnya merupakan salah satu tindakan kalau menurutku ya, karena mediasi itu kan mempertemukan atau menjadi pihak ketiga dalam suatu konflik gitu. Apalagi di sini khususnya itu konflik HAM. Nah, tapi sifatnya itu masih sangat tahap awal gitu loh. Jadi intinya setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar itu boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Ini udah jelas sih, kalau dilaporkan harus ada bukti gitu, bukti yang jelas gitu. Atau mungkin saksi-saksi gitu, kalau misalnya nggak ada bukti kayak tapi misalnya ada saksi gitu dan nanti akan dibantu pendukung-pendukungnya bahwa itu memang benar terjadi. Jadi karena di sini dijelaskan bahwa yang merasa melanggar itu boleh dilapor, memang menurut aku Komnas HAM ini tahap awal gitu ketika ada terjadi pelanggaran HAM merugikan satu orang, dua, tiga atau lebih bahkan suatu masyarakat gitu loh yang sangat berat gitu ya pelanggaran HAM-nya itu bisa dibawa ke Komnas HAM dulu gitu loh untuk karena merupakan tahap awal gitu dan memang lembaga ini dikhususkan untuk menangani permasalahan HAM. Seperti itu ya, jadi tugas ini melindungi banget gitu, melindungi dan melakukan penyuluhan gitu, sosialisasi gitu. Jadi tanggung jawabnya itu. Oke, lanjut ya ke pembentukan instrumen HAM. Jadi lembaganya udah dibuat, lalu ini adalah alat pendukungnya gitu. Misalkan suatu orang ini melanggar HAM gitu, dia udah dilaporkan di Komnas HAM, tapi apa bentuk pelanggarannya seperti apa, seberat apa gitu dan apa hukum yang setimpal gitu dengan perbuatannya itu tolak ukurnya kan diperlukan. Oleh karena itu dibutuhkan juga instrumen HAM. Coba kita baca ya. Instrumen HAM ini merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional HAM, Komnas HAM, Pengadilan HAM, instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM kan. Jadi menjamin kepastian hukum bahwa nggak cuma secara subjektif nih, oh kamu salah, kamu benar gitu tentang HAM, tapi ada tertulis, ada bukti tertulis dan disahkan oleh negara gitu. Pasal sekian isinya apa gitu. Jadi kan memberi arahan dalam proses penegakan HAM ya. Memberikan arahan bahwa oh ini harus dihukum selama ini, dipenjara selama ini gitu. Jadi memperjelas gitu sih yang aku tangkap. Oke, terus lanjut ke pembentukan pengadilan HAM. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat menjadi dasar dalam penegakan
kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang kan, bahwa yang namanya cara mediasi itu tahap awal gitu, dan sifatnya bukan pemaksaan atau penindakan yang berat gitu loh. Jadi sebenarnya udah bisa diukur. Jadi gini nih, semua ini berkaitan gitu. Misalnya ada orang yang melaporkan HAM-nya itu dilanggar gitu. Kan pasti identifikasi dulu kan, kamu dilanggar dalam perbuatan apa gitu. Oh kayak gini 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 gitu. Lalu instrumen ini main gitu loh. Apakah HAM-nya itu dalam kategori apa? Itu dinilai sama apa lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia gitu. Nah, apabila ringan masuk ke mediasi kan dipertemukan dua pihak, diselesaikan masing-masing gitu loh, dan mediasi ini nih nggak hanya cuma ketemu doang gitu kan, di sini ada lembaga HAM yang mengawasi gitu apabila terjadi hal-hal yang buruk gitu ketika adanya komunikasi antar dua pihak yang sedang berkonflik gitu kan. Nah, pembentukan pengadilan HAM ini adalah tindakan yang beratnya gitu loh. Jadi apabila tidak dapat diselesaikan dalam mediasi atau dari awal sudah merupakan HAM yang berat, pelanggaran HAM yang berat, itu bisa langsung diadili gitu menggunakan instrumen tadi gitu loh. Apa nih yang dilanggar gitu. Kalau berat banget berarti diadili gitu loh. Mungkin pasti kan punya argumen, misalnya nih si pelanggar HAM ini punya argumen apa segala macam gitu. Nah, itu dipertimbangkan dalam pengadilan HAM ini gitu. Ya, jadi nggak cuman lembaga untuk mencegah, instrumen, bahkan pengadilan pun tuh ada yang khusus HAM sendiri gitu. Tuh, pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat, ya kan. Diharapkan melindungi hak asasi manusia, ya kan tadi udah kita baca. Jadi gitu ya. Jadi upaya penegakan HAM ini utamanya itu memiliki 3 langkah yang udah dilakukan pemerintah, itu pembentukan komisi HAM, pembentukan instrumen HAM, pembentukan pengadilan HAM. Dalam satu bentuk langkah ini tuh banyak banget gitu loh. Misalnya pembentukan komisi HAM itu suatu pencegahannya atau penyeluruhannya itu dengan mengadakan duta HAM gitu, kompetisi tentang HAM gitu. Misalnya buat lomba-lomba dengan tema HAM gitu. Itu kan meningkatkan awareness gitu, atau awareness tuh meningkatkan awareness tuh apa ya? Intinya meningkatkan kayak rasa khawatir gitu, rasa benar-benar mementingkan si HAM ini gitu. Oke gitu ya, jadi udah kita lewatin yang 3 langkah strategis itu. Nah, sekarang masuk ke upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Nah, kalau ini lebih ke penjelasan detail pendekatan yang tadi gitu. Jadi yang tadi di sini nih dua pendekatan sekaligus pencegahan pendidikan. Nah, ini kita akan baca lebih detail di sini. Aku baca ya. Yang pertama ini adalah upaya pencegahan pelanggaran HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Pencegahan pelanggaran HAM merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghormatan HAM secara persuasif, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Nah, ya kan, ini udah dijelaskan bahwa udah jelas sih ini mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Nah, ini itu supaya mendukung jalannya HAM itu sesuai gitu loh, nggak ada pelanggaran-pelanggaran. Ini kan ada menegakkan supremasi hukum yang tadi udah kita baca. Itu pendekatan hukum gitu, lebih ke oknum-oknum atau pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan itu juga diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang baik gitu, baik dan adil bagi seluruh masyarakat
gak mandang dia siapa gitu. Nah, jadi Komnas HAM ini pembuat instrumen HAM, terus yang mengadili HAM itu kan tetap dilaksanakan sama manusia gitu loh, sama pemerintahan gitu. Jadi di sini tuh udah merupakan jelas gitu bahwa orang-orang yang andil gitu dalam penyelenggaraan HAM, penegakan HAM itu harus memberikan pelayanan yang baik dan adil seperti itu. Jadi dengan adanya apa ya, upaya ini gitu, itu pasti masyarakat akan merasa terjamin gitu. Orang-orang yang tidak ngerti hukum, tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada pelanggaran HAM itu merasa terlindungi karena pemerintahan pun diwajibkan untuk mengadili pelanggaran HAM seadil-adilnya gitu. Oke, yang B itu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ya, kualitas pelayanan publik ya. Jadi seperti banyak hal gitu. Misalnya rumah sakit gitu. Eh, Ibu melahirkan misalnya, tapi misalnya dia ini tidak memiliki uang yang cukup untuk melahirkan gitu, makanya dikeluarkan BPJS gitu. Jadi kita ini diberikan pelayanan publik seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, itu merupakan salah satu pendukung HAM gitu loh, karena kalau kita sakit kita berhak untuk dapat pengobatan dari pemerintah gitu, karena kita juga misalnya banyak bayar pajak gitu misalnya. Nah, itu merupakan salah satu hal-hal kecil namun saking banyaknya itu, dan dia ini salah satu hak kita ya, hak kita untuk sembuh, hak kita untuk mendapat jaminan ketenagakerjaan gitu. Maka ini merupakan salah satu alat pemerintah yang harus diperhatikan kualitasnya gitu. Karena kalau enggak itu udah melanggar hak kita gitu loh sebagai masyarakat gitu. Sedangkan kita menjalankan kewajiban apa berupa bayar pajak misalnya, atau menjadi masyarakat yang baik gitu, yang tidak melanggar aturan gitu. Nah, itu kan timbal balik gitu artinya. Seperti itu. Terus yang C ini meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Lembaga-lembaga politik gitu ya kan banyak banget lembaga politik. Mungkin yang utamanya itu ada di eh, misalnya kayak legislatif, eksekutif, yudikatif gitu loh. Jadi eh, pengawasan kepada mereka dan masyarakat itu harus tegak. Misalnya partai-partai politik juga gitu. Nah, ini upaya penegakan HAM. Jadi pengawasan ya. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Nah, ini seperti yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Jadi eh, bahkan dari kecil pun kita harus ditanamkan kalau kita tuh punya hak asasi manusia dan kita harus melindungi hak asasi manusia orang lain gitu loh. Jadi eh, ini juga penting gitu. Kalau misalnya kita itu memperbaiki pendidikan gitu pada generasi-generasi selanjutnya, kan pasti harapan atau ekspektasinya adalah dia tumbuh sebagai masyarakat yang patuh terhadap HAM. Seperti itu. Nah, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ya, ini jelas gitu. Ini untuk meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara gitu, seperti kayak TNI atau polisi seperti itu. Terus meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami, menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Ini apa ya, lebih ke cara pendekatan yang bersifat personal gitu ya, bersifat lebih dekat gitu loh, karena apabila hubungannya harmonis dalam suatu masyarakat, suatu individu, itu jarang sih akan terjadinya pelanggaran HAM gitu. Karena semuanya tuh saling menghormati, saling membantu sama-sama gitu loh. Karena HAM ini nih balik lagi tergantung ke korbannya gitu loh, merasa tersakiti apa tidak gitu. Apabila si yang tersangka pelanggaran HAM ini misalnya apa ya, sangat tidak sengaja atau apa gitu misalnya. Tapi korbannya ini
merasa tidak tersakiti gitu misalnya. Nah, itu kan karena sifat personal hubungan personal mereka yang tidak buruk gitu. Jadi sama-sama bisa nerima gitu, sama-sama bisa memaafkan. Nanti akan ngefek juga ke mediasinya. Mediasinya kan akan lebih mudah gitu loh, nggak harus sampai pengadilan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga tugas kita ya gitu sebagai masyarakat dan penegak HAM untuk sama-sama selalu mempunyai hubungan yang harmonis gitu loh. Oke, lanjut ke ini terakhir, penanganan kasus pelanggaran di pengadilan HAM. Sama-sama kita baca ya. Kasus pelanggaran HAM akan selalu terjadi apabila tidak secepatnya ditangani. Sebagai negara hukum dan beradab, Indonesia menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi tanpa bantuan Mahkamah Internasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan hukum acara pidana. Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran HAM lebih utama daripada penindakan. Maka di samping upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjaga dan menghormati hak asasi orang lain dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Jadi kita ini Indonesia ini khusus gitu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi tanpa bantuan Mahkamah Internasional gitu, walaupun hukum HAM ini kan sifatnya udah internasional gitu, ya udah universal. Nah, ini itu juga untuk menekan gitu loh terjadi pelanggaran HAM, karena makin banyak orang lihat kalau pelanggar HAM itu dihukum setimpal gitu dengan yang berat, yang memang yang berat gitu. Nah, ini menjadi pembelajaran pasti bagi masyarakat lain bahwa oh kita nggak boleh ya kayak gitu, karena kalau kayak gitu kita di penjara, misalnya kita dikasih hukuman gitu. Nah, itu dengan cara seperti itu. Jadi jangan sampai kelewatan atau kemis gitu loh, bahwa ada yang melanggar tapi bisa tuh nggak dapet hukuman gitu. Itu kan membuktikan gitu bahwa hukum di Indonesia itu lemah banget. Padahal HAM ini salah satu kepentingan yang universal gitu loh, yang dimiliki setiap orang. Oleh karena itu dibentuk pengadilan HAM. Menurut aku ini udah cukup merangkum yang tadi sih yang ada di yang ada di langkah ketiga sub materi upaya penegakan HAM ini, yang ini ya kan. Nah, ini hanya sedikit penjelasan detail gitu loh bahwa betapa pentingnya itu pengadilan HAM sebagai penindakan gitu ya. Gitu sih, menurut aku tidak sulit untuk dipahami gitu loh, karena ini pasti nyambung ke materi sebelumnya. Pentingnya HAM ini adalah salah satu upaya cara itu untuk menegakkan HAM gitu. Tadi juga udah ada di kalimat penutupnya, itu pencegahan lebih utama daripada penindakan. Sebelum sakit mending jangan cari penyakit gitu loh, jangan makan yang nggak sehat gitu, makan sehat terus biar nggak sakit gitu misalnya. Apabila udah sakit, cepat-cepat diobati gitu, cepat-cepat diadili atau ditindak gitu. Menurut aku itu istilah cukup relevan gitu. Jadi kita ini sebagai masyarakat harus mendukung gitu, sebagai elemen utama pendukung gitu. Kalau lembaga masyarakat itu kan juga dibentuk dari kita, dari masyarakat gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu merupakan pemeran utama apabila masing-masing individu sudah cukup memahami betapa pentingnya HAM, hukumnya itu seperti apa gitu, dan dalam sehari-hari kita sudah menerapkan gitu loh. Kayak tadi kerjasama yang harmonis gitu antar setiap individu maupun kelompok. Itu kalau semua orang Indonesia bersifat seperti itu, wah mungkin Komnas HAM udah nggak ada kerjaan misalnya gitu kan. Uh, jadi pemerintahan dan masyarakatnya pun juga sama-sama saling membantu gitu, sama-sama saling bersikap adil gitu. Kita pun melaksanakan kewajiban kita gitu ya. Jadi dari aku cukup sekian. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa banget chat pengurus Salsabil, nanti akan aku bantu jawab untuk materi penegakan HAM ini gitu, atau terkait soal nanti. Jadi semangat mengerjakan soalnya, semoga mendapatkan nilai yang baik.
dibaca-baca aja, kurang lebih keluarnya sama, dan cari-cari juga materi-materi lain tentang upaya penegakan HAM di Google, latihan-latihan soal yang mirip gitu. Jadi dari situ akan mendapatkan nilai yang baik juga pastinya gitu, sesuai usaha kalian. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.